Kalian pernah gak ngalamin hal mistis yang agak lain? Pak, sibuk nggak? Sopan kali kau manggil hantu. Kayak kesurupan misalnya? Tapi yang lebih anehnya lagi, kesurupan ini terjadi di bulan Ramadan. Yap, di bulan puasa. Yang dimana semua setan-setan yang keluyuran di bumi ini, mereka pada dikurung. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Tapi kok bisa ya ada yang kesurupan? Setannya kabur kali ya? Gua sebenarnya nggak terlalu begitu percaya dengan hal ini. Tapi ini terjadi di depan mata gua sendiri. Di malam Jumat ini, tergantung kalian nontonnya kapan sih, gua mau nyeritain pengalaman horor gua. Sebelum itu, kita intro dulu kali ya. Sekitar 2 tahun yang lalu, teman-teman SMP gua ngajakin bukber atau reunian. Ya, ini adalah pengalaman gua di 2 tahun yang lalu. Grup WhatsApp alumni SMP gua yang awalnya tuh sepi banget kayak kuburan. Tapi setiap bulan puasa itu rame kayak pasar malam. Di grup WhatsApp, teman-teman SMP gua ngajakin reunian di villa. Tapi sebelum itu, gue ini kan anak rumahan ya yang jarang keluar rumah. Otomatis gue nggak tahu tempat bukber itu ada di mana. Jadi gue mutusin berangkat bareng sama teman-teman deket gue pas SMP. Salah satunya ada Shashi, berubur, Kaifer, dan Kim Taehyung. Deketnya tuh kayak makan bareng, tidur bareng, sampai berak juga bareng. Jis, gue abis malak nih dari adik kelas. Ayo kita poya-poya. Ayo. Zis, gue habis menang judi nih. Mabok yuk. Gaskan. Sebelum kita nyampe di tempat bukber itu, kita nongkrong dulu di pinggir jalan. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecunda. Karena kita kan bukan panitia ya, jadi kita nunggu mepet maghrib biar tinggal dateng, makan, ngobrol, terus pulang. Hehehe. Tapi ternyata ada kejadian yang gak masuk di logika. Ayo dipikirkan secara logika. Nah, saat kita udah nyampe di tempat bukber itu, ternyata vilanya besar, tua, dan agak sedikit serem. Saat itu, kita yang memiliki jiwa-jiwa anak muda ini, tentu aja nggak peduli dengan tempatnya. Yang penting bisa kumpul, ngobrol, bercanda, dan bernostalgia bareng. Nah, salah satu temen gua namanya Shashi. Dia itu orangnya ekstrovert banget, cerewet parah. Kalau ngomong tuh berisik. Suaranya, ketawanya itu paling keras tiap saat. Pokoknya kalau ada dia tuh suasananya tuh pecah terus. Saat azan maghrib berkumandang, kita makan-makan kayak biasa sambil ngobrol dan ketawa bareng. Terus abis itu sholat maghrib, ngobrol lagi dan ketawa lagi. Sampai sejauh itu gak ada yang aneh sih. Tapi lama-kelamaan ada yang aneh sama Shashi. Yang tadinya tuh gak bisa diem, ketawa mulu. Tapi saat itu ketawanya tuh seakan-akan dipaksakan gitu. Tiba-tiba dia melotot, nunjuk-nunjuk sambil lihat ke arah tangga di lantai 2. Jadi kita tuh ngadain acara bukbernya di lantai 1 ya. Dan di lantai 2 itu gak kita pakai, jadi di lantai 2 kosong. Bingung nih. Kita di situ mikirnya kalau Shashi cuma ngeprank atau bercanda aja. Karena dia tuh emang suka bercanda ya. Tapi tiba-tiba dia mencekik dirinya sendiri sambil nangis. Suasana saat itu gitu-gitu aja sih. Gak ada yang beda dari sebelumnya. Ada yang lanjut ngobrol, yang bercanda, main HP, foto-foto. Karena kita di situ bingung ya mau ngapain. Mau manggil ustadz nggak bisa karena lagi terawih. Mau nunggu yang abis terawih
Kelamaan kan, kasihan Sasinya. Setelah itu temen gua namanya si Kaifer nyamperin si Sasi, lalu ngedoa-doain ayat-ayat gitu ke si Sasi. Gua sebenarnya agak sedikit ragu sih sama anak ini, karena dia tuh pas zaman sekolah terbilang anak nakal ya, yang sering bolos gitu ya kan, dan jauh dari kata agama. Mabok yuk. Tapi ternyata setelah lulus sekolah, dia agak sedikit berubah jadi alim dan lebih sedikit dewasa. Tapi Kekuatan iman dan takwa. Hiya 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 hiya. emang agak lain sih. Bukannya nolongin malah dibercandain, Cok. Saha yuk. Aing mau. Nah, seiring lantunan doa dari Kaifer, perlahan-lahan Sasi melemas dan pingsan. Setelah itu pulang dari acara bukber, Sasi nebeng bareng gua. Terus dia nyeritain pengalaman yang dia rasain tadi. Waduh, padahal gua nggak nanya, woi. Gua gak mau bahas itu, gua takut. Tapi gua sebagai teman dan pendengar yang baik, akhirnya ngedengerin ceritanya Sasi. Kata dia, ini pengalaman horor kok gak ada serem-seremnya sih. Oke, tenang dulu. Kita masuk di plot twistnya. Gokil. Dan dari situlah gua jadi tahu sudut pandang dari apa yang dia rasain saat itu. Sasi cerita kalau sebelum kerasukan, dia dinampakin dulu sesosok makhluk di atas tangga yang tiba-tiba nampakin dirinya ke dia. Nah, sosok makhluk itu bergaun merah. Saat itu yang Sasi rasain kalau dia tuh dalam keadaan lelah dan setengah sadar. Lalu sosok makhluk itu terbang melayang ke arah Sasi. Seakan-akan tangannya tuh mau mencekik ke lehernya Sasi. Tapi yang kita lihat saat itu, Sasi yang justru menyekik dirinya sendiri sambil nangis. Seolah-olah makhluk itu yang ngendaliin dirinya Sasi. Nah, kata dia, setelah dia ngerasa sadar, tubuhnya tuh merasa lemas. Karena makhluk itu tuh kayak ngabisin energinya dia. Setelah gua nganterin Sasi pulang ke rumahnya, gua pun pulang ke rumah gua sendiri. Di perjalanan gua kepikiran dengan apa yang Sasi ceritain. Bulu kuduk gua berdiri. Gua saat itu ngerasa kalau ada yang ikut naik di motor gua. Saat gua lihat ke belakang, paket, siap. Yap, itu dia pengalaman horor gua. Sebenarnya bukan pengalaman horor gua sih, lebih ke pengalaman gua nontonin orang ngalamin kejadian horor kali ya. Sebenarnya itu bukan pertama kali gua nyaksiin orang kesurupan. Dan yang anehnya lagi, kebanyakan orang yang ngalamin kesurupan itu cewek. Dan gua nggak pernah tuh lihat cowok yang kesurupan. Mungkin ada ya, tapi gua nggak tahu, belum pernah. Kenapa ya? Karena mungkin cowok selalu sadar diri kali ya. Dan gua tuh sebenarnya belum pernah ya ngalamin kejadian hal mistis. Mungkin pernah sih sekali, tapi horornya tuh kayak biasa-biasa aja gitu. Kayak gak horor-horor banget gitu. Dan terima kasih buat Sasi dan Kaifer udah minjemin suaranya. Mohon maaf juga ini videonya delay ya. Ini harusnya tayangnya di sebelum lebaran, tapi ya gimana lagi. Oke, itu aja. Dah. We walk the talk.